Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, mari kita mulai materi kita tentang pengantar psikologi dakwah dengan sama-sama membaca lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba memahami ya, apa sih psikologi dakwah. Jadi kalau kita mengetahui tentang psikologi itu sendiri adalah ilmu yang mengkaji tentang jiwa, ya, ilmu jiwa. Maka di sini psikologi dakwah adalah cabang ilmu di mana yang mempelajari tentang perilaku, ya, emosi dan juga proses mental yang terlibat dalam aktivitas dakwah. Ini membantu seorang dai ya dalam memahami audiens mereka, meningkatkan efektivitas komunikasi dan juga menciptakan pesan yang lebih bermakna dan berdampak. Nah, coba kita lihat tujuan dari psikologi dakwah. Yang pertama adalah memahami audiens, ya, menganalisis karakter, ya, kebutuhan dan kondisi psikologi audiens untuk menyesuaikan pendekatan dari dakwah. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan efektivitas, ya. Kita mengoptimalkan teknik komunikasi dan menyampaikan pesan agar lebih menarik dan persuasif, ya, mengajak seperti itu. Yang ketiga, menciptakan dampak. Nah, di mana tujuan kita ini menggerakkan audiens untuk terlibat, ya, bertumbuh dan juga mengamalkan ajaran agama Islam khususnya. Kita lihat di sini peran psikologi dalam aktivitas dakwah. Yang pertama adalah memahami audiens, ya, mempelajari karakteristiknya, kebutuhan dan juga permasalahan audiens dalam dakwah itu sendiri. Peran yang kedua merancang pesan. Jadi kita kemas, ya, pesan dakwah itu yang bagaimana dia bisa menarik, relevan dan juga mudah dicerna, mudah dipahami maksudnya di sini. Terus kita memilih media untuk menentukan media dakwah yang sesuai dengan gaya belajar dan preferensi audiens kita. Media apa yang akan kita gunakan, ya? Apakah media sosial? Media sosial ini banyak sekali seperti YouTube, ya. Terus ada Instagram, TikTok, termasuk juga adalah Facebook seperti itu dan yang lainnya. Nah, kita lihat bagaimana pendekatan psikologi dalam menyampaikan pesan dakwah. Ya, pendekatan yang kita lakukan yang pertama adalah membangun kepercayaan. Ya, kita menunjukkan kredibilitas kita seperti apa, ya, integritas kita dan rasa empati untuk membangun hubungan yang positif dengan audiens. Ya, kalau kita seorang dai itu dengan madang, ya, seperti itu. Yang kedua adalah pendekatan kita menggunakan bahasa yang persuasif, yang mengajak, seperti memanfaatkan teknik retorika, ya, retorika bahasa kita, terus psikologi bahasa untuk mempengaruhi pemikiran atau perasaan audiens kita supaya dia mampu memahami dan menerima apa yang akan pesan dakwah yang akan kita sampaikan seperti itu. Nah, pendekatan yang ketiga adalah memotivasi audiens, di mana kita ini menginspirasi audiens untuk bertindak dengan memberikan harapan, ya, tentunya harapan dan manfaat yang nyata. Selanjutnya kita memahami psikologi audiens dakwah. Yang pertama adalah kita lihat profilnya, audiens kita tuh seperti apa, ya. Kita harus mengetahui latar belakangnya, ya, latar belakangnya ini apa sih, anak-anak, apakah remaja, orang tua atau lansia seperti itu, atau latar belakang pendidikannya bisa, ya, atau pekerjaan profesinya seperti itu, ya, apakah seorang pedagang, petani, atau pegawai negeri dan sebagainya, ya, latar belakang yang tentunya audiens kita ini seperti apa. Nah, kita lihat kebutuhannya, ya, sesuai kebutuhannya dan karakteristik yang unik untuk menyesuaikan pendekatan. Nah, tadi pendekatan
pendekatan di awal sudah kita jelaskan. Sesuai latar belakang ini nanti kita lebih mudah untuk memberikan materi atau gambaran dalam menyampaikan dakwah. Selanjutnya adalah kita akan melihat perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku, memahami proses kognitif, ya, pemikiran atau emosional yang mendorong audiens untuk mengubah perilakunya. Jadi ada nggak sih perubahan perilaku dalam dakwah yang kita sampaikan seperti itu. Terus ada penerimaan pesan. Kita mengidentifikasi faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi pemahaman dan penerimaan pesan dakwah itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah minat dan motivasi. Ya, seorang dai tentunya kita harus mengetahui apa yang menarik minat dan juga memotivasi audiens atau mad'u kita agar terlibat dalam aktivitas dakwah itu sendiri. Nah, kita akan coba bagaimana strategi komunikasi dakwah berbasis psikologi yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi audiensnya, ya, atau mad'unya tadi. Kita memahami karakteristiknya. Tadi kita sudah bahas tentang latar belakang seperti apa audiens kita, ya. Terus sesuai kebutuhannya dan juga preferensi audiens kita itu seperti apa nantinya. Selanjutnya kita rancang pesan, ya, membuat pesan yang menarik, ya, kita kemas gitu ya, yang semenarik mungkin pesan dakwah kita ini relevan dan mudah dicerna atau dipahami oleh audiens kita, ya. Selanjutnya pilih media. Nah, media ini sangat menentukan yang sesuai dengan gaya belajar audiens kita. Nah, kalau seandainya anak-anak nih contohnya yang anak TK atau PAUD seperti itu, mungkin kita berdakwah dengan menggunakan media bantu seperti boneka, bisa seperti itu, atau kita sama-sama menonton nobar, ya, nonton bareng begitu, ya, untuk anak-anak atau remaja gitu ya. Nah, remaja ini mungkin lebih tepatnya kepada media sosial, ya. Kenapa? Remaja, hampir semua remaja itu tidak ada yang tidak menggunakan gadget, ya, atau handphone seperti itu. Nah, tentunya kita sesuaikan pilih medianya. Anak-anak ini lebih banyak domainnya di mana sih? Di YouTube kah, di TikTok kah, atau menggunakan Instagram atau Facebook dan yang lainnya. Itu yang harus kita pahami, gitu ya. Kalau seandainya kita berdakwah langsung ke masjid, ya biasanya kita lihat usia-usia yang sudah masuk lansia pada umumnya, yang jarang sekali anak-anak muda, ya. Jadi kita sesuaikan, ya, pilih medianya. Selanjutnya adalah strategi kita setelah kita melakukan berbagai strategi tadi, kita nilai gitu ya. Kita nilai efektif tidak sih strategi yang kita lakukan ini. Oh, jika efektif, maka bisa kita lanjutkan seperti itu, ya. Strategi yang dakwah yang kita lakukan. Jika tidak, makanya ada namanya evaluasi. Kita evaluasi. Jika tidak, kita akan rubah strategi yang tepat itu akan seperti apa untuk menyampaikan pesan dakwah kita. Nah, selanjutnya adalah tantangan dan hambatan dalam psikologi dakwah. Nah, yang pertama adalah keragaman audiens. Tentunya, ya, kita menyesuaikan pesan untuk audiens kita yang latar belakang yang berbeda, ya. Ini karena keberagaman tadi, ya, dari mulai pendidikan, latar belakang profesi dan usia juga itu sangat mempengaruhi dari keberagaman audiens. Ini merupakan tantangan bagi kita seorang dai, ya, dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua adalah resistensi, ya, audiens kita. Kita menghadapi sikap skeptis, ya, dimana di sini maksudnya ada audiens kita ini yang mencurigai, maksud di sini mencurigai, mempertanyakan apakah yang disampaikan ini sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, itu juga, ya, akan menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Terus ada prakonsepsi dan juga penolakan audiens terhadap pesan dakwah. Tentunya akan ada audiens atau mad'u kita yang akan menolak dakwah yang akan kita sampaikan karena mungkin berbeda pemahaman atau pandangan seperti itu. Terus namanya tantangan itu, hambatan itu ada namanya adaptasi teknologi. Nah, makanya kita perlu memanfaatkan media digital, ya, teknologi baru secara efektif dalam aktivitas dakwah kita. Karena apa? Kita menyesuaikan zamannya supaya kita tidak tertinggal dalam berdakwah. Selanjutnya adalah pengembangan kompetensi. Nah, ini harus
kita miliki ya. Bagi kita seorang dai, kita harus mengerti pengetahuan, keterampilan ya, psikologi yang memadai, dan bahasa ya, bisa memungkinkan berbagai bahasa yang harus juga kita pahami. Nah, selanjutnya adalah dapat kita simpulkan dari materi kita pada kesempatan hari ini, teman-teman. Bagaimana kesimpulan dari aplikasi dalam psikologi dakwah itu? Yang pertama, kita harus memahami audiens ya. Yang kedua, apa? Kita merancang pesan yang efektif itu seperti apa. Terus kita memanfaatkan media yang tepat. Terus kita mengembangkan kompetensi dai ya. Dai kita ini harus tambah pengetahuan terus gitu ya. Bahasa komunikasinya yang terus lebih baik, meningkat begitu ya. Terus kunci sukses dalam berdakwah ya, kita harus tahu triks atau strategi-strategi dalam berdakwah itu supaya dakwah kita ini bisa diterima oleh masyarakat atau audiens secara luas. Selanjutnya, meningkatkan dampak dan penerimaan pesan. Terus mencapai audiens dengan lebih efisien. Terus kita menjamin kualitas dan profesionalisme dakwah kita. Ya, kalau kita sudah menjadi seorang dai yang profesional, insya Allah kita sudah bisa memberikan yang terbaik tentunya ya, menyampaikan dakwah yang tepat guna ya, sesuai dengan konteks dan zamannya seperti itu. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini untuk pertemuan kita. Mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.